Pernah nggak sih lo lagi asyik scrolling medsos, terus tiba-tiba merasa, "Yah, kok hidup gue gini-gini aja ya?" Ada teman posting foto liburan, lihat influencer punya kulit glowing tanpa celah, atau lihat orang seumuran sudah punya bisnis sendiri. Detik itu juga, rasa percaya diri lo terjun bebas ke level paling bawah. Tenang, lo nggak sendirian. Perasaan insecure itu manusiawi banget. Tapi kalau dibiarkan terus, rasa nggak pede ini bisa menghambat potensi besar yang lo punya. Tahu nggak, kepercayaan diri itu bukan sesuatu yang kita bawa dari lahir kayak warna mata, tapi itu adalah otot yang bisa dilatih. Siap buat glow up secara mental? Yuk, kita bedah langkah-langkah praktis buat ningkatin self-confidence lo sampai ke level maksimal. Pertama, stop bandingin diri sama highlight reel orang lain. Oke, poin pertama ini yang paling berat, tapi paling penting, yaitu berhenti membandingkan diri. Di dunia psikologi, ada yang namanya social comparison theory. Intinya, membandingkan diri itu natural, tapi di era media sosial, ini jadi racun. Masalahnya, kita sering membandingkan behind the scenes, kekurangan, kita dengan highlight reel atau momen terbaik orang lain. Tips buat lo, ingat kalau medsos itu filter. Orang gak bakal posting pas mereka lagi jerawatan, diputusin pacar, atau lagi bokek. Jangan telan mentah-mentah apa yang lo lihat di layar. Fokuslah pada race sendiri. Setiap orang punya garis start dan rute yang beda. Kalau fokus lihat ke jalur orang lain, lo malah bakal tersandung di jalur sendiri. Lakukan juga gratitude journaling, coba tulis 3 hal yang lo syukuri hari ini. Ini bakal mengalihkan fokus lo dari apa yang orang lain punya ke apa yang lo punya. Kedua, cari circle yang vibe-nya positif. Pernah nggak lo punya teman yang tiap kali lo cerita ide baru, dia malah bilang, "Ah, emang lo bisa?" Atau, "Alah, gaya banget lo." Kalau iya, hati-hati, itu tanda toxic circle. Orang-orang di sekitar lo punya pengaruh gede banget ke cara lo memandang diri sendiri. Kalau circle lo isinya orang yang hobi ngejudge, lama-lama lo bakal percaya kalau lo emang gak cukup baik. Tips buat lo, kurangi interaksi sama energi vampire. Kalau ada orang yang bikin lo merasa capek mental tiap kali habis ketemu, mending kasih jarak. Cari support system seperti teman yang bakal bilang keren banget lo, pas lo berhasil, dan tetap ada pas lo lagi di bawah. Confidence is contagious, kalau circle lo pede dan positif, lo juga bakal ketularan. Ketiga, sayangi tubuh, sayangi diri. Banyak orang mikir kalau pede itu cuma soal mental. Padahal, kondisi fisik lo itu berpengaruh langsung ke level kepercayaan diri. Susah mau merasa pede kalau badan lo rasanya lemas atau otak lagi foggy. Riset menunjukkan kalau self-care itu investasi terbaik buat mental. Olahraga juga perlu dilakukan. Olahraga itu ngelepas hormon endorfin. Pas merasa badan lo kuat, secara otomatis lo bakal merasa lebih mampu menghadapi tantangan hidup. Tidur yang cukup juga penting. Orang yang kurang tidur cenderung lebih gampang cemas dan overthinking. Kamu juga harus makan yang benar karena makanan bergizi bikin energi lo stabil. Keempat, jadilah sahabat buat diri sendiri atau self-compassion. Kita sering banget jadi kritikus paling kejam buat diri sendiri. Pas lo bikin salah, suara di kepala lo mungkin bilang, "Tuh kan, lo emang bego banget." Coba bayangkan kalau lo ngomong gitu ke sahabat lo. Self-compassion itu artinya memperlakukan diri sendiri kayak lo memperlakukan teman baik. Pas gagal, ya udah, akui kalau itu sedih, tapi jangan memaki diri sendiri. Tips buat lo, terima ketidaksempurnaan karena lo itu manusia, bukan robot. Berbuat salah itu paket lengkap dari proses belajar. Peluk kegagalan dan ingat bahwa kegagalan itu cuma data baru buat lo coba lagi dengan cara yang lebih pintar. Kelima, lawan suara-suara negatif di kepala. Pernah dengar suara di kepala yang bilang, "Jangan coba deh, nanti malu-maluin?" Itu namanya negative self-talk. Kabar buruknya, kalau lo terus dengerin, otak lo bakal percaya itu sebagai fakta. Kabar baiknya, lo bisa mireframe atau mengubah narasi itu. Ubah kalimat "gue nggak bisa" jadi "gue bakal coba dulu." Lo nggak perlu langsung ahli, lo cuma perlu mulai.
Ubah kalimat ini mustahil, jadi gue bisa pelajari ini pelan-pelan. Selanjutnya, breakdown tugas besar jadi langkah-langkah kecil. Keenam, lawan ketakutan lo atau exposure terapi ala anak muda. Tahu nggak rahasia orang yang paling pede di dunia? Mereka sebenarnya juga takut, tapi mereka melakukannya meskipun takut. Jangan nunggu sampai lo merasa pede baru berani ambil tindakan, misalnya daftar lomba. Seringkali, kepercayaan diri itu datang setelah lo berani mencoba. Tips buat lo, lakukan eksperimen. Jadi, anggap aja tantangan itu sebagai eksperimen. Kalau berhasil syukur, kalau gagal ya jadi cerita lucu. Lalu, hadapi pelan-pelan. Kalau takut bicara di depan umum, mulai dari tanya di kelas atau saat meeting. Lama-lama, otot keberanian lo bakal terlatih. Ketujuh, fokus ke superpower lo. Setiap orang pasti punya sesuatu yang mereka kuasai. Mungkin lo jago masak, desain, pendengar yang baik, atau jago main game. Melakukan hal-hal yang lo kuasai bakal ngasih lo suntikan dopamin dan bikin lo merasa berharga. Tips buat lo, identifikasi kelebihan dengan mencoba bertanya pada 3 teman terdekat. Menurut kalian, gue jago di hal apa sih? Kadang orang lain melihat kelebihan kita yang nggak kita sadari. Asah terus skill yang lo punya kalau merasa jago di satu hal. Menjadi ahli di suatu bidang adalah salah satu cara tercepat buat naikin self-esteem. Kedelapan, berani bilang nggak. Pede juga soal batasan. Orang yang nggak pede biasanya jadi people pleaser alias selalu pengen nyenengin orang lain karena takut nggak disukai. Padahal, selalu bilang iya ke orang lain tapi bilang nggak ke kebutuhan diri sendiri itu resep buat hancur. Tips buat lo, buat batasan yang jelas. Lo nggak harus ikut setiap acara nongkrong kalau lo lagi butuh istirahat. Tolak dengan sopan karena bilang, nggak, bukan berarti lo jahat. Itu artinya lo menghargai waktu dan energi sendiri. Pas lo mulai berani menentukan batasan, orang lain juga bakal lebih menghargai lo. 9. Set goal yang masuk akal. Salah satu perusak kepercayaan diri adalah ekspektasi yang terlalu tinggi. Kalau lo baru mulai olahraga terus langsung pengen punya perut six pack dalam seminggu, lo pasti bakal merasa gagal. Tips buat lo, pecah tujuan besar jadi target kecil yang harian. Misalnya, gue mau baca 5 halaman buku hari ini. Rayakan kemenangan kecil. Berhasil bangun pagi? Keren. Berhasil nggak scrolling medsos sejam? Mantap. Kepercayaan diri itu bukan kayak saklar lampu yang sekali klik langsung terang terus. Ada hari-hari di mana lo merasa kayak king atau queen of the world, tapi ada juga hari-hari di mana lo merasa pengen sembunyi di bawah selimut, dan itu nggak apa-apa. Yang penting adalah lo terus mencoba. Jangan biarkan rasa takut atau komentar orang lain menentukan siapa lo. Ingat, bertindak seolah-olah lo pede kadang bisa menipu otak lo untuk benar-benar merasa pede. Suka sama videonya? Lanjut dengan like dan subscribe biar kamu bisa terus nambah ilmu serta wawasan baru.